Manusia sejak dahulu kala selalu hidup berdampingan dengan alam. Tanaman bukan sekadar penghias halaman atau penyedia udara segar. Bagi banyak budaya dan kepercayaan, ia adalah simbol, saluran energi, bahkan pertanda dari kekuatan tak kasat mata. Di balik daun yang rimbun dan batang yang menjulang, tersembunyi berbagai makna metafisik yang dipercaya mampu memengaruhi aliran rezeki, keberuntungan, hingga kesejahteraan sebuah rumah. Dalam pandangan sebagian masyarakat, terutama yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan spiritualitas, tidak semua tanaman cocok ditanam di sembarang tempat. Beberapa jenis tanaman diyakini membawa energi berat, penghalang rezeki, atau bahkan mengundang kesialan jika ditanam di depan rumah. Area yang dalam filosofi banyak budaya dianggap sebagai pintu utama masuknya keberkahan. Meski belum terbukti, secara ilmiah mitos-mitos ini tetap mengakar kuat, menjadi bagian dari warisan tak tertulis yang memengaruhi bagaimana orang merawat lingkungan tempat tinggalnya. Berikut ini adalah 5 mitos tanaman yang dipercaya bisa menarik energi negatif atau kemiskinan jika ditempatkan di depan rumah, menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Pohon beringin dengan batangnya yang besar dan akar gantung yang menjuntai seperti tirai telah lama menjadi simbol kekuatan dan keteduhan dalam banyak kebudayaan. Namun, di balik kesan megah dan rindangnya, pohon ini juga menyimpan sisi mistis yang begitu kental, terutama dalam kepercayaan masyarakat Nusantara. Dalam pandangan spiritual tradisional, pohon beringin dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus atau entitas gaib, terutama jika tumbuh secara alami dan tidak dipindahkan dari habitat aslinya. Bentuk fisik pohon beringin yang rimbun dan cenderung gelap dianggap menarik bagi energi-energi halus yang tidak kasat mata. Oleh karena itu, tidak jarang pohon ini menjadi titik meditasi atau tempat sesaji di berbagai situs keramat, seperti makam leluhur atau situs-situs sejarah. Masyarakat Jawa, Bali, dan Sunda, misalnya, meyakini bahwa beringin memiliki aura sakral yang tidak bisa diperlakukan sembarangan. Dalam konteks penataan rumah, menanam pohon beringin di depan rumah dianggap sebagai tindakan yang bisa mengganggu keharmonisan energi dalam lingkungan tempat tinggal. Alih-alih membawa kesejukan dan perlindungan, keberadaan pohon ini justru dipercaya mengundang energi berat yang menghalangi masuknya rezeki, kebahagiaan, dan ketenangan bagi penghuni rumah. Beberapa orang tua zaman dahulu bahkan mewanti-wanti anak cucunya agar tidak menanam beringin di halaman depan. Mereka percaya bahwa energi kuat dari pohon ini terlalu dominan dan dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam aliran kehidupan sehari-hari, termasuk aspek ekonomi. Dalam bahasa yang lebih simbolis, beringin dianggap mampu menyerap energi positif, layaknya bayang-bayangnya yang menutupi cahaya. Mitos ini berkembang bukan tanpa alasan. Pohon beringin memang tumbuh besar dan membutuhkan ruang yang luas. Akar-akarnya yang kuat bisa merusak fondasi bangunan atau jalur air, yang secara praktis bisa menyebabkan kerugian. Namun, dalam ranah spiritual, kerugian tersebut diartikan sebagai bentuk dari kesialan atau penurunan rezeki yang datang secara perlahan dan halus. Walaupun belum terbukti secara ilmiah bahwa pohon beringin secara langsung bisa mendatangkan kemiskinan, namun kepercayaan ini tetap dipegang oleh banyak kalangan, terutama mereka yang hidup di pedesaan atau yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur. Dengan demikian, menanam pohon beringin di depan rumah bukan hanya persoalan estetika atau ruang, tetapi juga menyentuh sisi metafisik dari relasi manusia dengan alam. 2. Kaktus-kaktus dikenal sebagai tanaman tangguh yang mampu bertahan di kondisi paling ekstrem. Ia hidup di gurun, menyimpan air dalam batangnya, dan jarang membutuhkan perawatan intensif. Karena kemampuannya ini, kaktus banyak dipilih sebagai tanaman hias, terutama bagi mereka yang sibuk atau tinggal di daerah panas. Namun, di balik ketahanan dan keunikannya,
Kaktus juga menyimpan sisi simbolik yang membuatnya kurang disukai menurut sebagian kepercayaan spiritual dan budaya tradisional. Salah satu alasan utama kaktus dianggap berbahaya secara energi adalah karena duri-durinya. Dalam banyak filosofi timur, termasuk Feng Shui, benda-benda tajam dipercaya memancarkan energi negatif yang bisa menusuk atau memecah aliran energi positif di sekitar rumah. Duri pada kaktus dianggap sebagai bentuk manifestasi dari energi Shachi, yaitu energi tajam dan merusak yang bisa menciptakan ketegangan dalam rumah tangga, memperkeruh hubungan antar anggota keluarga, bahkan mempengaruhi keberuntungan finansial. Dalam konteks rumah, apalagi jika ditempatkan di area depan atau dekat pintu masuk, kaktus dipercaya akan menjadi penghalang bagi aliran rezeki. Pintu utama dianggap sebagai gerbang energi kehidupan, tempat masuknya hoki, peluang, dan keberuntungan. Ketika energi tajam dari duri kaktus berada di jalur ini, maka aliran tersebut dipercaya akan terganggu, dan dampaknya bisa berupa rezeki yang seret, kesulitan ekonomi, atau usaha yang mandek tanpa sebab yang jelas. Beberapa praktisi spiritual bahkan menyarankan agar kaktus tidak ditempatkan di ruang kerja atau area keluarga, karena energi yang dipancarkannya cenderung kaku, bertahan, dan tidak berkembang. Dalam pandangan ini, sifat kaktus yang bertahan hidup dalam kesendirian di tempat gersang menjadi metafora bagi stagnasi dan keterasingan dalam kehidupan manusia jika ditempatkan di lokasi yang salah. Meskipun kepercayaan ini tidak memiliki dasar ilmiah, persepsi kolektif masyarakat tentang simbol duri dan ketajaman telah hidup selama ratusan tahun. Dalam budaya Jawa, misalnya, duri juga sering diasosiasikan dengan halangan dan konflik. Maka kehadiran kaktus di depan rumah secara simbolik dapat diartikan sebagai penjaga yang justru menolak masuknya hal-hal baik. Meski demikian, ini bukan berarti kaktus harus dihindari sepenuhnya. Dalam konteks dekoratif, kaktus tetap dapat dinikmati sebagai elemen estetika asal penempatannya tepat. Menurut sebagian pakar Feng Shui, kaktus lebih cocok diletakkan di area outdoor yang jauh dari pintu utama, seperti taman belakang atau jendela yang menghadap keluar. Dengan begitu, energi tajam dari duri bisa diarahkan keluar, bukan ke dalam rumah. Pohon ara, Ficus religiosa, Bodhi tree. Pohon ara, atau yang dikenal juga sebagai pohon Bodhi, memiliki makna yang sangat dalam berbagai tradisi spiritual, terutama dalam agama Buddha dan Hindu. Di bawah pohon inilah Siddhartha Gautama diyakini mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Oleh karena itu, pohon ini sering dianggap suci, simbol kebijaksanaan, kesadaran, dan kedekatan dengan alam semesta. Tidak heran jika pohon ara banyak ditemukan di kompleks candi, pura, atau tempat ibadah, dihormati dan dirawat dengan penuh penghormatan. Namun, kesucian pohon ara justru menjadi alasan mengapa banyak masyarakat meyakini bahwa tanaman ini tidak seharusnya ditanam di rumah pribadi, terutama di depan rumah. Dalam beberapa budaya di Indonesia dan India, pohon suci seperti Bodhi dianggap hanya layak ditempatkan di tempat-tempat yang bersifat umum, terbuka, atau sakral. Menanamnya di rumah pribadi dipandang sebagai bentuk tidak tahu tempat, bahkan bisa dianggap sebagai tindakan yang mengundang murka energi gaib atau kekuatan spiritual tertentu. Dalam ranah mitos, pohon ara diyakini membawa beratnya alam halus. Karena dianggap tempat bersemayamnya roh leluhur atau entitas gaib, keberadaan pohon ini di rumah biasa dipercaya bisa membuat suasana menjadi tidak tentram. Rezeki keluarga disebut bisa tertutup, usaha menjadi seret, bahkan penghuni rumah lebih sering sakit atau dirundung masalah yang tidak jelas asal-usulnya. Ini bukan karena pohon tersebut jahat, tetapi karena energinya dianggap terlalu kuat dan tidak cocok untuk ruang pribadi. Tak hanya itu, pertumbuhan pohon ara yang cepat dan akar-akarnya yang menjalar ke berbagai arah juga secara fisik dapat merusak struktur bangunan, saluran air, atau fondasi rumah. Kerusakan semacam ini seringkali diasosiasikan sebagai tanda bahwa pohon tersebut
tidak cocok ditanam di lingkungan domestik. Dari sinilah mitos berkembang bahwa pohon ara dapat menutup jalan rezeki secara nyata maupun simbolis. Meskipun sebagian orang kini menanam pohon ara sebagai tanaman hias atau pelindung dari panas matahari, mereka yang masih memegang teguh tradisi akan tetap berhati-hati dalam menempatkannya. Kehormatan terhadap pohon ini bukan hanya soal estetika, tetapi menyangkut keselarasan energi dan nilai spiritual yang dipercayai bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari. Maka, dalam kepercayaan lokal, lebih bijak jika pohon suci seperti ara ditanam di tempat yang tepat, bukan di depan rumah tempat manusia menjalani kehidupan duniawinya. 4. Pohon pepaya merupakan tanaman tropis yang sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Buahnya manis, penuh manfaat, dan daunnya pun sering dimanfaatkan sebagai obat herbal atau sayur. Secara praktis, pepaya adalah tanaman yang serbaguna. Namun, di balik fungsinya yang kaya, pohon ini justru menyimpan simbolisme yang cukup negatif dalam budaya Jawa, terutama jika tumbuh secara liar di depan rumah. Dalam kepercayaan tradisional Jawa, pepaya yang tumbuh tanpa sengaja, alias tumbuh liar dari biji yang terbawa angin atau air, dianggap sebagai pertanda kurang baik. Apalagi jika ia tumbuh subur tanpa dirawat, kesannya menjadi seperti tanaman tak diundang, yang menandakan ketidakteraturan atau bahkan energi negatif yang mulai mengisi lingkungan rumah tersebut. Konon, pepaya liar yang dibiarkan tumbuh di depan rumah bisa menjadi pertanda awal datangnya kemalangan atau rezeki yang tersendat. Simbolisme ini muncul dari filosofi hidup orang Jawa yang menjunjung tinggi tatanan, kerapihan, dan keteraturan. Tanaman liar di depan rumah mencerminkan kondisi batin atau ekonomi pemilik rumah yang tak terurus atau sedang tidak stabil. Pohon pepaya yang tumbuh tinggi dan cepat, namun seringkali menjuntai ke segala arah, memperkuat kesan ketidakteraturan tersebut. Maka, ia dianggap tidak layak berada di area depan rumah yang seharusnya menjadi wajah dan pusat energi positif bagi penghuni. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga percaya bahwa pohon pepaya dapat menjadi tempat bersemayam makhluk halus, terutama jika tumbuh di tempat yang lembab, rindang, dan tidak pernah disentuh. Hal ini memperkuat mitos bahwa pepaya di depan rumah dapat menjadi sumber energi negatif yang tak kasat mata, menyebabkan suasana rumah menjadi berat, sering terjadi pertengkaran, atau bahkan memicu rasa malas dan tidak produktif dalam keluarga. Meski begitu, tidak semua orang memegang teguh kepercayaan ini. Banyak pula yang menanam pepaya secara sengaja dan memanfaatkannya sebagai sumber pangan. Namun, bagi mereka yang masih menghargai nilai-nilai leluhur dan mempercayai adanya keterhubungan antara alam dan energi kehidupan, pepaya yang tumbuh sembarangan di depan rumah tetap dianggap sebagai sesuatu yang perlu diwaspadai dan jika perlu, segera dicabut agar tidak mengganggu harmoni rumah tangga. 5. Pohon pisang adalah salah satu tanaman paling mudah ditemukan di lingkungan masyarakat Indonesia. Ia tumbuh cepat, tidak memerlukan perawatan khusus, dan buahnya kaya akan manfaat. Daunnya pun sering digunakan dalam berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari pembungkus makanan hingga keperluan upacara adat. Namun, meskipun terlihat sederhana dan bermanfaat, pohon pisang justru menyimpan banyak mitos yang membuatnya dianggap tidak layak ditanam terlalu dekat dengan rumah, khususnya di bagian depan. Dalam kepercayaan tradisional, terutama di masyarakat Jawa dan Sunda, pohon pisang seringkali diasosiasikan dengan dunia gaib. Diyakini bahwa daun-daunnya yang lebar dan rimbun menciptakan suasana teduh dan gelap, yang konon disukai oleh makhluk halus sebagai tempat berteduh atau bersembunyi. Karena itu, pohon pisang yang berada terlalu dekat dengan rumah dipercaya bisa menjadi jembatan bagi energi negatif untuk masuk ke dalam lingkungan tempat tinggal. Mitos ini semakin kuat dengan banyaknya cerita rakyat atau kisah mistis yang mengaitkan penampakan makhluk halus, terutama sosok perempuan berpakaian putih, dengan keberadaan pohon pisang. Bahkan,
Dalam beberapa ritual atau kisah supranatural, pohon pisang sering menjadi latar dari kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logika. Hal ini menciptakan persepsi kolektif bahwa pohon pisang membawa aura yang tidak bersih jika dibiarkan tumbuh sembarangan, apalagi di depan rumah yang seharusnya menjadi ruang penerima energi baik. Dari sisi simbolik, batang pohon pisang yang lembek, mudah tumbang, dan tidak memiliki kekokohan seperti pohon lainnya juga dianggap melambangkan ketidakstabilan. Dalam kehidupan rumah tangga, ini diartikan sebagai potensi terjadinya konflik, kehancuran usaha, atau rezeki yang tidak bertahan lama. Selain itu, ketika pohon pisang mati setelah berbuah, hal ini dipercaya sebagai simbol bahwa sesuatu yang baik bisa datang hanya sesaat, lalu pergi begitu saja. Sebuah pertanda yang dianggap tidak ideal untuk ditanam di depan rumah. Walaupun mitos ini terus bertahan hingga kini, banyak pula masyarakat modern yang tetap menanam pisang karena nilai praktisnya. Namun sebagai bentuk kehati-hatian terhadap energi dan keyakinan lokal, mereka biasanya memilih untuk menanamnya di kebun belakang atau area yang jauh dari bangunan utama. Dengan begitu, manfaat tanaman tetap bisa dirasakan tanpa harus mengganggu keseimbangan spiritual dan simbolik yang diyakini dalam budaya setempat.